Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semuanya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca berdoa bersama terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Ya, pintar sekali. Hari ini kita akan mempelajari tema 6. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari tema 6. Sebelum kita mempelajari tema 6, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu disiplin? Ya, sikap disiplin. Disiplin itu adalah sikap yang sangat baik untuk diri kita. Disiplin itu sangat penting karena dengan disiplin setiap saat dan setiap waktu, maka kita akan bisa mencapai cita-cita kita. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, apakah ada yang ingat materi kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita membahas tentang pengukuran berat benda. Kemarin kan Ibu memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Apakah di sini sudah dikerjakan semuanya? Ya, sudah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi, seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anak sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, coba kalian amati buku pelajaran halaman 24, tema 6 ya anak-anak, pembelajaran 4 mengenai berbagai macam hewan peliharaan ya. Sekarang coba kalian amati, di dalam gambar tersebut terdapat berbagai macam hewan peliharaan. Hewan-hewan peliharaan apa saja yang kalian temukan di dalam gambar tersebut? Lalu, tahukah kalian apa saja makanan dari hewan-hewan tersebut? Selanjutnya, apakah
kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Kalau ada, coba kalian sebutkan apa saja. Ya, setelah itu, jika kalian punya hewan peliharaan di rumah, makanan apa saja yang kalian berikan untuk hewan peliharaan kalian? Contoh, ibu di rumah memelihara kucing. Setiap hari ibu memberikan makan ikan, karena makanan kucing itu adalah ikan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang masing-masing coba kalian amati gambar di buku tersebut di halaman 24. Setelah itu, mari kita berdiskusi bersama. Sekarang kalian berdiskusi bersama teman sebangku kalian ya anak-anak, mengenai gambar yang sudah kalian amati dan teks yang sudah kalian baca. Masing-masing siswa membuat pertanyaan tentang gambar dari teks tersebut. Siswa saling bertukar pertanyaan dengan teman sebangku. Jadi kalian berpasangan dua-dua ya anak-anak. Setelah kalian berpasangan, nanti kalian membuat pertanyaan mengenai gambar tersebut. Setelah itu, kalian saling menjawab pertanyaan dari temannya. Setelah kalian membuat pertanyaan, lalu kalian tukar. Setelah ditukar, kalian jawab pertanyaan dari teman kalian ya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita akan mengamati hal-hal tentang pengukuran. Nah, ada yang tahu apa itu pengukuran? Nah, kalau belum, di sini ibu akan menjelaskan ya anak-anak. Pengukuran itu adalah ketika kita mengukur panjang atau ukuran suatu benda. Pengukuran termasuk jarak, berat, dan waktu. Kalau dalam pengukuran jarak itu apa saja? Contohnya, nah, kita mengukur jarak posisi pohon dengan rumah. Nah, itu contoh pengukuran jarak. Yang kedua, ada pengukuran berat. Pengukuran berat itu merupakan pengukuran untuk mengukur berat suatu benda. Contoh, ada satu kantong beras. Nah, kalian ukur beras tersebut dalam suatu timbangan. Nah, setelah itu ada pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu itu biasanya menggunakan jam. Nah, sekarang kita mengamati ada gambar-gambar. Di sini ibu akan mencontohkan gambar-gambar sesuatu yang dapat diukur. Gambar-gambar berikut ini menunjukkan jenis-jenis dari alat timbang. Misalnya, wortel itu ditimbang menggunakan timbangan pasar. Mengerti anak-anak? Wortel itu ditimbang menggunakan timbangan pasar. Sedangkan kalau tepung terigu, ada yang tahu? Tepung terigu itu ditimbang menggunakan apa? Benar sekali, tepung terigu ditimbang menggunakan timbangan kue, ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh benda-benda atau bahan-bahan yang lainnya. Misalnya, ada beras, ada buah-buahan, ada telur, dan gula. Sekarang, ibu kasih tugas untuk kalian menentukan alat timbangan yang sesuai dengan yang ditimbang ya. Untuk contoh yang lainnya yaitu ada buku. Buku kita mengukur
mengukurnya menggunakan penggaris ya anak-anak. Jadi penggaris itu termasuk ke dalam alat ukur panjang. Setelah itu ada beras. Contoh yang kedua yaitu beras. Beras itu kita mengukurnya menggunakan apa anak-anak? Menggunakan timbangan. Jadi timbangan itu merupakan alat ukur berat. Yang terakhir ada waktu. Waktu kita mengukurnya menggunakan jam tangan. Bisa menggunakan jam tangan, bisa menggunakan jam dinding, bisa juga menggunakan jam beker. Jadi jam-jam tersebut merupakan termasuk ke dalam alat ukur waktu. Jadi kesimpulannya, alat ukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat ukur panjang. Contohnya ada penggaris, ada meteran, ada roll, dan yang lain-lain. Yang kedua ada alat ukur berat. Alat ukur berat itu seperti timbangan pasar dan timbangan weight. Dan yang terakhir ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu terdiri dari jam tangan, jam beker, dan jam dinding. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, alhamdulillah. Jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita sudah mengamati berbagai macam hewan peliharaan yang ada di lingkungan kita ya anak-anak. Untuk yang tadi, gambar-gambar yang tadi apa saja hewan peliharaannya? Ada ikan, apalagi ada yang memelihara kucing, terus ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara bebek, dan juga ada yang memelihara kambing. Hewan-hewan tersebut memiliki makanan sendiri-sendiri ya anak-anak. Untuk kambing itu makanannya apa? Rumput, benar sekali. Untuk ikan makanannya apa? Ya, ikan makanannya ada yang cacing, ada yang makanan khusus untuk ikan, dan yang lain-lain. Setelah itu ada kucing. Kucing makanannya apa? Ada ikan, ada makanan untuk kucing juga. Terus ada lagi bebek. Bebek itu makanannya cacing. Bisa juga makanan bekas kita yang sudah tidak bisa dimakan, bisa kita kasih makan kepada bebek-bebek kita, pada ayam-ayam kita. Makanannya sudah basi, makanan yang sudah tidak kita makan lagi ya anak-anak. Jadi kita semua harus merawat dan menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan tersebut merupakan ciptaan Allah. Jadi mereka juga makhluk Allah. Kita wajib merawat dan menjaganya karena mereka itu sesama makhluk Allah. Jika kalian di rumah memiliki hewan-hewan peliharaan, kalian diwajibkan untuk menjaga dan merawat hewan-hewan peliharaan kalian dengan baik dan benar. Memberi makan dengan cara memberi makan secara teratur setiap hari, dan juga merawat, memberikan makanan dan juga membersihkan kandangnya setiap hari ya, menjaga kebersihan hewan-hewan peliharaan kalian. Setelah itu kita tadi mempelajari apa anak-anak? Kita tadi mempelajari pengukuran panjang, berat, dan waktu ya. Ada pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Contohnya dalam alat ukur panjang, setiap hari Pak Tukang mengukur bangunannya menggunakan meteran roll. Nah, seperti itu.
Berarti Pak Tukang menggunakan alat ukur panjang. Contohnya kita mengukur buku menggunakan penggaris. Berarti kita termasuk menggunakan alat ukur satuan panjang. Penggaris merupakan satuan alat ukur panjang. Setelah itu ada seorang pedagang yang menjual beras. Setelah itu ada ibu-ibu membeli beras tersebut. Pedagang tersebut menimbangnya menggunakan timbangan beras. Jadi alat ukur yang digunakan untuk menimbang beras itu termasuk ke dalam alat ukur beras. Dan yang terakhir, setiap hari kita berangkat sekolah tepat waktu. Supaya tepat waktu, kita harus selalu melihat jam. Jam itu termasuk ke dalam alat ukur waktu. Apa saja sih alat ukur waktu itu? Selain jam, ada jam dinding, ada jam beker, ada jam tangan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Sudah bisa dipahami semuanya? Nah, alhamdulillah. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.